Siapa sangka niatku yang hanya ingin mencari hiburan di sosial media menjadi jurang kehancuran rumah tanggaku. Semua berawal dari berbalas pesan diam-diam hingga akhirnya kebablasan. Hanya merasa kesepian dan tak diperhatikan karena suami sibuk bekerja, aku malah mencari kesenangan dengan pria lain lewat sosial media hingga kebablasan. Kami bercerai karena memang salahku. Siapa sangka niatku yang hanya ingin mencari hiburan di sosial media menjadi jurang kehancuran rumah tangga. Aku terlena oleh perhatian pria lain di luar sana. Malam itu Aidan memergoki semua kelakuanku di belakangnya. Aku takut setengah mati saat pulang dan rumah dalam keadaan sepi, gelap, juga berantakan. Melihat Aidan duduk di sudut kamar dengan foto-foto berserakan di lantai, membuatku semakin takut. Aku menelan ludah kuat-kuat, melihat fotoku bersama seorang pria yang mampu membuatku melupakan apa itu setia. Sudah berapa lama? Aku langsung bersimpuh di depan Aidan dan meminta maaf. Aku khilaf, tapi aku berani sumpah. Demi Allah, kami hanya sebatas bertemu dan ngobrol biasa. Tidak lebih dari itu, Mas. Sudah berapa lama? Dia mengulangi pertanyaannya itu. T3B bulan. Tak ada balasan darinya. Tapi saat aku mengangkat wajah, tatapan kami bertemu dan baru kali ini aku melihatnya menangis selama 5 tahun pernikahan. Aku semakin hancur dan merasa menjadi orang paling jahat sedunia. Maaf. Aku bersujud menyentuh kakinya dengan menangis terseduh-seduh. Namun, tak ada sepatah kata lagi yang dia ucapkan. Aidan memang tipe pria yang tak banyak bicara sejak awal kita dekat. Dan setelah malam itu dia semakin dingin. Meski katanya sudah memaafkan, tapi kami seperti orang asing yang tinggal dalam satu rumah. Hampir setahun mencoba bertahan dalam pernikahan. Akhirnya Aidan menceraikanku karena merasa hubungan di antara kami sudah tidak sehat. Sekuat apapun aku melupakan. Nyatanya hal itu tidak bisa hilang dari ingatan. Ucapnya setelah memberiku talak 1. Aku hanya bisa diam setelah memohon untuk diberi kesempatan lagi. Namun, Aidan pria yang sangat bertanggung jawab atas ucapannya tidak akan goyah meski harus mengorbankan harga diri. Berkemas dan pulanglah ke rumah orang tuamu. Aku sudah sampaikan niat ini pada mereka sebelum kita bicara. Maaf tidak bisa mengantarmu. Hak asuh Ibra akan aku ambil. Kamu bebas jika ingin menemuinya. Suaranya begitu tegas dan dingin. Aku tak lagi mengucap apapun, dan mulai beranjak meninggalkan ruang tamu. Dan hanya membawa pakaian saja. Sebelum benar-benar pergi, aku masuk ke kamar Ibra mengambil satu bajunya untuk obat rindu. Takut jika nanti tidak bisa bertemu lagi. Saat aku keluar, Aidan sudah tidak ada di ruang tamu. Tapi aku melihat kartu ATM dan beberapa lembar uang di atas meja. Meski aku tahu maksud Aidan meletakkan itu, tapi aku memilih melewatinya. Di luar, ternyata sudah ada taksi yang menunggu. Aku pun masuk sambil menangis. Bahkan di tengah kekecewaannya, dia masih peduli padaku. 2 tahun berlalu, dan disinilah aku sekarang. Tinggal sebatang kara, karena ayah meninggal 8 bulan setelah ketok palu, perceraian diresmikan, dan 4 bulan setelahnya ibu menyusul. Sebagai anak tunggal, aku bak mayat hidup. Ragaku bergerak, tapi jiwaku mati. Perselingkuhan bukan hanya tentang tidur dengan lawan jenis yang bukan mahram. Berbalas pesan diam-diam, lalu menghapusnya juga termasuk berselingkuh. Yasmin. Aku menangis mengingat ucapan ayah kala itu, tepat di mana putri kesayangannya mendapat gelar janda. Betapa bodohnya aku bermain di belakang orang yang begitu aku cintai. Hanya karena merasa kesepian dan bosan disebabkan Aidan yang sangat sibuk bekerja dan sering keluar kota. Memang terasa nikmat di awal, tetapi sekarang, sebesar apapun penyesalan tidak akan bisa mengembalikan semua. Perselingkuhan tak selalu dimulai dari sentuhan fisik. Seringkali cukup dengan pesan singkat yang disembunyikan. Hargailah kepercayaan pasangan, karena saat kepercayaan hilang, cinta pun tak lagi bisa menyelamatkan.